Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Kiai Haji Haironi beserta istri dan seluruh jajarannya, terkhusus guru saya yang memberikan saya gelar doktor di bidang syariah hukum Islam, Bapak Rektor UIN Profesor Dr. Hamdan Johanis, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya muliakan orang tua saya yang sekaligus kadang saya anggap kakak saya, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada zamannya, yang banyak membantu saya ketika saya sekolah, Bapak Haji Muhammad Amin Syam, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kali ini saya bukan mau ceramah. Di depan saya banyak guru. Saya masih ingat waktu saya masih SMP di kampung saya, Kiai Haji Sagena sering ke masjid saya di kampung di Desa Bungi ceramah. Waktu itu masih muda, sekarang masih muda tapi semangatnya saja yang muda. Di sini banyak guru-guru, banyak ulama, banyak kiai, banyak ustadz. Lalu kenapa Pak penyuluh agama meminta saya ceramah? Bukan karena saya cerdas, bukan karena saya pintar dan menguasai ilmu agama, tapi sayalah yang paling banyak followernya di tempat ini. Saya yang paling banyak penontonnya di sini. Kenapa? Karena saya ahli di bidang komunikasi. Jadi saya bukan ahli di bidang agama, tapi macaka maleco-leco ada. Orang Bugis ya. Kalau ahli agama, saya tidak pantas berdiri di tempat ini. Tapi saya yang banyak penontonnya di YouTube. Bapak tahu penonton saya di YouTube per hari ini 151 juta. Apa? Jakarta, Prof. Nah, ampun Prof, tapi kalau bicara ilmu, saya hormat sama Prof ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya diberi amanah untuk bercerita tentang moderasi beragama dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Ini pekerjaan bukan gampang. Satu, kita harus menguasai sisi sejarahnya. Satu pihaknya lagi, kita harus mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa hubungannya Ustaz? Berat, tapi kita coba-coba menghubungkan. Pertanyaan pertama, kenapa Allah mengisrakan Nabi? Kita tahu dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun duka cita, 2 tahun gajah. Tahun gajah lahirnya Nabi, tahun duka cita Isra'nya Nabi. Maga nama kada masinya wana Nabi tak tahun duka cita magai. Karena 2 orang yang meninggal pada tahun yang sama, orang yang meninggal ini sangat dicintai dan mencintai Nabi. Ada orang sangat mencintai tapi belum tentu dia dicintai. Ada orang dicintai belum tentu dia mencintai. Saya cinta sekali sama seseorang, belum tentu dia cinta sama saya. Ada juga dia cinta sama saya, belum tentu saya cinta sama dia. Tapi ini mencintai dan dicintai oleh Nabi. Siapa gerangan? Istri beliau dan paman beliau. Khadijah meninggal sehingga Nabi duka cerita, duka sekali. Sehingga Nabi dalam keadaan duka itu mengeluarkan kalimat, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenangnya, maka itu ciri-ciri istri penghuni sorga. Jadi kalau ibu-ibu nih besok-besok lebih dulu mati, nah suami tak berduka terus, ya Allah makasih males cepat sekali mati istriku, ya Allah kenapa meskipun dia jelek tapi ku sayang ya Allah, rasanya hilang separuh napasku. Itu ciri-ciri penghuni sorga ibu. Tapi kalau sebaliknya ibu meninggal langsung suami tak membelakang masuk kamar berteriak merdeka. Nah karena dia balak tuh lagi berduka. Ketika Nabi berduka dikasih hiburan. Apa hiburannya?
bukan ke Tanjung Bunga berenang, banyak ubur-ubur. Kemana? Ancol, banyak masalah di situ. Ke Bali, lebih banyak lagi pantat berkeliaran. Lalu kemana? Allah kasih hiburan apa? Ketemu dengan Allah. Subhanallah, ketemu dengan Allah. Saya saja waktu diundang Isra Mi'raj tingkat kenegaraan, di WhatsApp saya sama Pak Menteri, Ustadz, Kementerian Agama memohon dengan hormat untuk Ustadz ceramah tingkat kenegaraan di Istana Negara. Itu WhatsAppnya sampai sekarang saya belum hapus. Dan waktu saya terima itu, Pak Prof, saya pulang kampung, saya kasih lihat sama sepupuku di kampung itu WhatsApp. Ita kok cule bos, si kampungmu coba, saya sudah bangga. Baru menteri yang undang hadir di istana, padahal istana itu mengerikan. Kenapa mengerikan? Semua orang mau masuk dan pada akhirnya keluar. Lebih enak rumah tak, nggak ada yang ganggu ki, nggak keluar kecuali bayar cicilannya. Masya Allah, saya senang betul. Ini baru manusia yang undang, kita sudah bangga. Setingkat menteri kita sudah bangga. Gimana kalau Allah yang mengundang? Maka Nabi dihibur, diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Itulah sholat. Makna pertama, begitu ada masalah, jangan pernah bercita-cita menjauhi Allah. Bagaimana cara mendekati Allah? Kasih terapi. Allah didekati bukan dengan cara apa? Berpikir, tidak. Allah salah satu mendekatinya yang paling efektif, sholat. Maka kita sekarang juga tahun duka cita. Tahun duka citanya apa? Ada pandemi. Cuma dulu waktu tahun duka cita tidak ada hoax. Zaman Nabi, sekarang berkeliaran hoax. Kita sudah berduka dengan pandemi, banyak lagi hoax. Saya bilang sama Pak Presiden, Bapak Presiden, Bapak yang paling susah di Indonesia, mengurus rakyat Indonesia yang sangat sulit untuk diurus. Ketika tidak ada vaksin, rakyat Indonesia berteriak, mana vaksin, mana vaksin. Sudah datang vaksin, apalagi kata rakyat Indonesia, itu palsu. Sudah dibuktikan asli, apa Nabi bilang? Tidak halal. Sudah dikeluarkan halal majelis ulama, Nabi bilang apa lagi? Jokowi dulu disuntik. Sudah Jokowi disuntik, Nabi bilang lagi tidak masuk suntiknya. Coba ini, sudah masuk suntiknya, Nabi bilang apa lagi? Nabi bilang pasti vitamin C itu disuntikan nih. Ayo, sudah dibuktikan itu pasti vaksin, apalagi? Presiden pencitraan. Zaman Nabi ada masalah, tidak ada hoax. Maka yang menjadi masalah kita sekarang sesungguhnya bukan pandemi itu, tapi bagaimana kita mengatasi hoax yang makin pusing kita. Satu, hikmah pertama, semua orang punya masalah. Ada kira-kira di sini tidak ada masalahnya? Muka-muka penuh masalah saya lihat semua ini. Prof Hamdan, apa masalahnya beliau waktu mahasiswa mau sarjana? Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi dosen. Sudah dosen selesai masalahnya, mau profesor. Sudah profesor selesai masalahnya, mau rektor. Sudah rektor selesai masalahnya, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, mau jadi menteri agama. Iya Pak, sudah menteri agama selesai masalahnya? Belum, biasanya ditangkap KPK. Iya Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Nah, Ustaz Jasad tidak ada masalahnya, penuh masalah Pak sekarang selama viral. Apa masalahnya? Banyak janda pura-pura curhat. Demi Allah, Ustaz, saya ini kesian, janda muda ditinggal suami meninggal, mohon bimbingannya Pak Ustaz. Saya bilang baik, saya carikan Ustaz yang bisa membimbing. Saya mau Ustaz lebih gampang dimengerti. Lama-lama dia bilang, Ustaz, saya butuh imam dalam hidupku. Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya khotib. Semua orang punya masalah Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Maka begitu Bapak Ibu ada masalah dalam Kementerian Agama, yuk perbaiki sholat. Keterlaluan nih Pak, kalau pegawai Kementerian Agama tidak sholat, keterlaluan Pak, 10 dosata. Tapi ada tong kuliah penyuluh agama masih malas.
Ada tuh kuliah, ada. Kenapa jadi penyuluh ya daripada menganggur Ustaz? Tapi saya berbaik sangka saja, perbaiki sholat. Satu. Yang kedua, kenapa Allah memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit? Kan bisa dari Mekah, tujuan Nabi kan mau naik ke langit. Dari Mekah boleh langsung naik ke langit. Kenapa lagi mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Lalu naik Mi'raj. Kenapa? Isra Mi'raj. Kenapa? Bukan boros anggaran. Bukan. Kan biasa itu ada pejabat, Pak. Ada SK perjalanan, tidak ada perjalanan, Pak. Ada biasa gitu ke Indonesia. Bagaimana caranya kasih boros? Dan yang lebih parah, sopirnya juga ikut berdosa. Bikon ursi. Baik kalau nak kasih juga sopir kodong. Sopir dapat dosanya, dia dapat warna. Andre lah bocah. Ada juga begitu. Tapi boros-boros anggaran ada begitu. Tapi Nabi tidak. Kenapa Nabi diperjalankan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kan boleh tidak Masjidil Haram langsung naik ke langit. Ternyata ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam beragama harus ada keseimbangan. Dalam beragama harus ada keseimbangan. Apa keseimbangan itu? Hablum minallah, hablum minan nas. Pakesini ampe-ampemu padamu rupa tahu, pakesingi toi, pangagatangamu lori puangi. Perbaiki hubunganmu kepada sesama manusia, Isra. Tapi jangan lupa sempurnakan pula hubunganmu kepada Allah, Mi'raj. Orang yang baik saja hubungannya kepada manusia, tapi tidak baik hubungannya kepada Allah, bukanlah orang moderasi beragama. Begitu juga sebaliknya, orang yang baik kepada sesama manusia tapi jelek kepada Allah, atau baik ibadahnya kepada Allah, jelek kepada tetangganya, bukanlah orang yang baik di sisi Allah. Harus seimbang. Itulah yang kita sebut dengan istilah kita orang beragama, hablum minallah, hablum minan nas. Mari kita lihat. Ada orang bagus sekali agamanya, berjamaah setiap saat di masjid, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, ngajar ngaji di masjid, tapi dia tidak punya kepedulian masyarakat. Saya kasih contoh. Ini ustadz ini yang baik agamanya, hablum minallahnya baik, tapi tidak punya amar ma'ruf nahi munkar. Datanglah investor di sebuah daerah dekatnya masjid, bangun yang dekat masjid ini, bangun apa? Mulailah dia bangun tempat minuman keras. Datangin kodong anak muda yang baru hijrah. Ustaz, itu ada orang bangunan Ustaz, gardu-gardu, warung-warung, tempat minuman keras. Apa dia bilang? Enggak apa-apa, yang penting kau enak beribadah di masjid. Oke, kan biasanya kita begitu. Yang penting dia nak ganggu ki, biar nih yang penting dia nak ganggu kita. Sudah, oke. Lama datang lagi di pemuda hijrah. Pak Ustadz, ini bukan cuma jual minuman keras, dia sudah jual narkoba. Anak-anak kita sudah banyak yang ke sana Ustadz. Anak-anak remaja kita sudah banyak yang ke sana minum-minum. Kata ini Ustadz, tidak apa-apa. Yang penting bukan kita, aman-aman saja. Lama datang lagi, Ustadz, makin ramai di sana Ustadz, makin besar bangunannya dan makin ribut musiknya. Apa katanya? Tidak apa-apa, yang penting kita tidak diganggu. Makin lama makin banyak pengunjung, akhirnya apa? Masjidnya digusur. Kenapa? Karena lebih banyak yang batil daripada yang baik. Digusur, mau melawan apa? Di beta mako. Inilah yang disebut hubungan kepada Allah harus baik, tapi hubungan kepada sesama manusia juga bagus. Nah, biasanya yang merusak ini moderasi kita yang biasa. Ada orang baik beragamanya kepada Allah, tapi jelek hubungannya kepada manusia. Kan pernah Nabi ditanya, Nabi bertanya, atadruna manil muflis?
Kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Nabi bertanya, yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji padahal mampu, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Heran sahabat, kenapa bisa? Dia kan baik puasanya, baik sholat, bilang cocok. Tapi ketika dia setor amalnya, ya Allah, ini sholatku. Datang temannya di kantor kementerian, tunggu dulu Tuhan, memang dia baik sholatnya itu, tapi pernah kena fitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya tidak naik pangkat, dimutasi ke Kudung, ke tempat yang tidak ada jaringannya. Gara-gara fitnahnya saya menderita. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, pernah tahu nggak itu satu kantor? Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya saya juga dimutasi. Nah sudah, ambil sholatnya. Habis puasanya, habis sholatnya, habis semua amalnya, masih ada yang datang. Tuhan, saya juga pernah sama-sama caleg di Makassar. Sudah miku jual rumahku, habis uangku 2 miliar. Gara-gara fitnah yang disebar tidak benar, saya kalah ya Allah. Saya mau melapor di polisi, temannya polisi. Nah sudah kalau begitu, dia bilang bagaimana caranya Tuhan? Nah habis amalku. Tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau aniaya. Inilah perlunya memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Ada memang orang itu pak, hitam jidatnya gara-gara sholat, tapi nyawa mana tuh si balik si salah-salah. Depan rumahnya bertengkar gara-gara got. Ustaz itu ustaz. Sebelah kirinya rumahnya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternaknya. Sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara apa? Bunganya, janda bolong. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Parkirannya. Padahal ustaz. Orang seperti ini bukanlah orang yang baik. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa sesungguhnya orang baik itu? Apakah orang ibadahnya luar biasa kepada Allah? Bukan, kata Nabi, bukan sekedar itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita tidak usah bahas lebih panjang soal ini. Ini membuktikan bahwa moderasi beragama itu, orang yang baik agamanya sesungguhnya bukan hanya taatnya kepada Allah, hancur hubungannya kepada manusia, tapi taat kepada Allah, harmonisasi dalam kehidupan beragamanya juga bagus. Yang biasa merusak juga kita sebenarnya itu apa? Merusak keseimbangan. Apa pak? Kesombongan. Dan sombong itu kata Nabi 4 pemicunya. 1, ilmu. Tadinya waktu kita bersamaan di SMA biasa-biasa, waktu kuliah di syariah biasa-biasa, tiba-tiba profesor doktor, mulai sombong. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah marah, nah cabut ilmu tak pikun. Ada yang bisa lawan pikun? Kalau orang pikun pak, ada yang cerita wallahu alam ini bro, banyak sekali gelarnya. Begitu mau pensiun mulai pikun-pikun, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku, ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium-cium saya. Langsung dia bilang dalam hatinya suaminya, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu nana cium. Mau sombong tidak bisa dibedakan mana pembantu mana istri. Tapi jangan juga modus pak, mentang-mentang sudah dengar begini dia pura-pura masuk pembantu. Didapat sama anaknya kan kukira mamamu nak Fred. Jangan sombong gara-gara ilmu. Ada keilmuan yang sombong, ada ciri-cirinya tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada juga itu memang ustaz pak, baru belajar agama 3-4 bulan, itu pun melalui YouTube.
Itu yang kadangkala anak-anak menggelari dirinya pemuda hijrah, yang bicaranya selalu Arab-Arab. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi, ya ukhti, kullu nafsin sa'iqatul maut. Ada juga yang begitu, Pak. Santai mako bos, beragama rasa-rasanya neraka aja terus diceritakan kita. Bikin judul ceramah 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak itu salahnya, nah, rukunnya saja cuma 13. Ada juga yang begitu, Pak. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Begitu saya baca kesalahannya apa? Jabat tangan selesai berjamaah, doa bersama selesai berjamaah. Baru kurang ajarnya tidak punya adab. Dia tidak mau jabat tangan, tidak mau doa bersama, duduk paling depan. Begitu selesai, assalamualaikum, langsung lompat. Langsung saya tunggu pantainya ya. Di belakang kau kalau mau langsung lompat. Lompat orang tua, tidak ada adabmu. Ya ada yang begitu, Pak. Semua salah. Rasa-rasanya hanya dia yang pegang pintu surga sama neraka. Ini salah, ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Saya bilang, kau pakai mic kalau ceramah kok. Karena Nabi tidak ada mic-nya waktu ceramah. Yang bagus, tidak mau maulid silahkan, tidak mau Isra Mi'raj silahkan, tapi jangan kau sesatkan orang yang mau Isra Mi'raj. Enak toh. Dulu saya waktu kecil, kalau ada orang tidak kunut, tidak ribut orang, Pak. Di samping tak Allahu Akbar, tidak kunut sholat subuh, pasti dalam hati tak, oh Muhammadiyah, selesai. Takziah tidak ada kue, langsung dibilang saja, oh Muhammadiyah. Itu dulu. Sekarang orang Pak cambuk sesama muslim. Kenapa? Kesombongan datang kadangkala dari ilmu. Orang angkat takbir saja ke macam-macam, meletakkan tangan. Allahu Akbar. Ada lagi yang kedua, Allahu Akbar. Ada lagi yang ketiga, dibawa ke pusat, Allahu Akbar. Bukan dibawa sekali. Ada lagi, Allahu Akbar, lurus. Mana kau pakai? Silakan kau pakai. Jangan kau salahkan orang yang pakai yang beda sama kamu. Kalau semua boleh, Ustaz, yang mana salah? Kalau kau pakai semua, Allahu Akbar. Salah aku itu. Jelas toh. Yang kedua, penyebab ini kadangkala kita ini bermusuh-musuhan dan datangnya kesombongan, kata Nabi, pangkat jabatan. Pak Kanwil, jangan sombong Pak, tergantung Menteri Agama. Biar Pak Menteri Agama mau, kalau istrinya boleh tidak setuju, tidak jadi Pak. Apa kita mau sombongkan dengan jabatan? Saya ketemu teman-teman saya polisi, kau jangan sombong karena pangkat jabatanmu bintang 1, bintang 2 sampai bintang 7. Jangan kau sombong, kau tidak bakal pensiun, itu hilang itu bintangmu. Saya ketemu sama pejabat-pejabat gubernur, bupati, jangan sombong. 20 tahun saja masamu, 10 tahun lewat kau masih pakai itu bintangmu, gambar garudamu sudah 10 tahun kau mau pakai lagi. Nah bilang orang gila. Apa yang kita mau sombongkan dengan pangkat jabatan? Yang ketiga yang membuat kadang-kala orang sombong, harta kekayaan. Apa yang kita mau sombongkan dengan harta? Allah marah, betul masih banyak uang tak, betul masih banyak tabungan tak. Allah titipkan satu penyakit, tidak ada bisa dimakan. Dilarang makan nasi. Uang 4 miliar, dilarang makan nasi. Apa enaknya bos? Saya pernah diundang ceramah di Roma. Tahu jaki Roma ibu? Ibu tahu Roma? Dekatnya Sudiang. 2 hari saya ceramah sangin spaghetti nak kasih ke sama roti. Kemudian saya ini perlu bugis bos, tidak mempan kalau roti, carikan nasi. Itu baru 2 hari. Ini dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan, semua dilarang. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. Wajah babi dia ubi rebus tidak makan. Apa kau mau sombongkan dengan hartamu? Apalagi yang membuat orang sombong, yang kadangkala mengganggu moderasi kita dalam beragama. Apalagi itu bertambahnya ibadah. Yang tadinya Pak Botoro tiba-tiba hitam jidatnya. Diambak enten semua orang. Orang kaya sombong, temannya setan. Pejabat sombong, temannya setan. Ilmuwan sombong, temannya setan.
Orang taat beribadat sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya tahu wajarlah dia sombong. Kanwil, wajar dia sombong. Rektor UIN, profesor muda, wajarlah. Tapi orang masih, teman saya, tapi orang masih dia mengerti. Dia kaya, tinggi campat, tinggi jabatannya, banyak uangnya, wajar. Tapi kalau kau mau pengangguran, jelek mukamu, nggak terkenal, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, yang pertama tadi itu keseimbangan. Yang kedua, nilai-nilai moderasi dalam Isra Mi'raj. Kita semua sudah paham. Nabi selesai ketemu dengan Allah, kan turun. Begitu di langit ke-6, Musa bertanya, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah untuk umatmu? Oh, Nabi senang. Alhamdulillah Muhammad, saya dikasih perintah sholat 50 kali sehari semalam. Nabi bilang, Musa, siapa cepok? Tentu dalam kita tidak ada pakai capok. Ini karena kita di tanah Budis toh. Siapa cikeli? Nah, kalau 50 Nabi bilang, tidak salah. Saya saja umatku yang besar-besar kuat-kuat tidak mampu itu kalau 50. Kurangi kok, minta kau naik diskon, kau naik, kau minta diskon, naiklah. Ya Allah, terlalu banyak, ya Allah, kasih kami keringanan. Dikurangi 5. Tinggal berapa ibu? 45. Nabi Nabi Musa, masih banyak, minta kau lagi dikurangi. Kurangi lagi 5. Mondar mandir, setiap kali naik kurangi 5. Terakhir tinggal 5. Nabi Nabi Musa, berapa lagi bos? 5 mani. Nabi bilang, masih banyak itu. Disinilah nampak kecerdasannya Nabi. Nabi berpikir, setiap kali saya naik dikurangi 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada berapa. Biar bide Musa sebentar tompi dilihat. Ternyata apa yang dicemaskan Nabi Musa betul adanya. 5 saja sehari Pak, masih ada yang hari Jumat saja. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Begitu khutbah dia tidur. Bangun, Nabi bilang, aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur cilaka. Coba bagaimana coba 50 rakaat? Bagaimana seandainya 50 rakaat Pak? Saya kira Pak Kanwil tidak akan menjadi kanwil agama. Tidak ada kesempatan belajar Pak. Baru bangun, hayya 'alas shalah, salat lagi. Mau naik mobil, hayya 'alas shalah, sembahyang lagi sudah. Alhamdulillah, sekarang tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Ini menunjukkan dia musyawarah Musa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan musyawarah ini beda dengan diskusi. Kalau diskusi, saya tidak tahu apa makna kata diskusi itu. Kalau musyawarah itu kan berasal dari bahasa Arab, yang definisi terminologinya, musyawarah itu adalah mengeluarkan madu dari sarangnya. Kenapa orang-orang Arab tidak menggunakan mengeluarkan santan dari kelapa? Kenapa diajarkan mengeluarkan madu dari sarangnya? Ini musyawarah. Maknanya adalah ada 2 filosofi hidup. Satu, kalau kau mau bermusyawarah, jadilah karakter seperti tawon. Itu Nabi katakan, masalul mu'minina kamasalin nakhal. Perumpamaan orang Islam itu seperti tawon. Maka kantor Kementerian Agama, pegawai-pegawainya seperti tawon harusnya. Apa itu tawon? Coba kita lihat. Satu, yang dia makan saripati madu. Tidak ada tawon pergi makan bangkai seperti lalat. Tawon makan apa? Saripati madu. Artinya orang-orang yang baik agamanya bau-bau musyawarah dengan tepat, yaitu mereka yang tidak menghalalkan segala cara dalam mengisi perutnya. Maka kita hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mencabut legalitas minuman khamar. Saya bilang sama beliau, Pak Presiden, atas nama rakyat Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas dicabutnya legalitas miras.
Karena miras ini Pak bisa memabukkan orang. Dan orang kalau mabuk Pak hilang akal sehatnya. Tapi Bapak Presiden ketahuilah, ada mabuk yang lebih berbahaya daripada mabuk miras, yaitu mabuk cinta. Kalau mabuk cinta, berkeliaranlah wanita-wanita pelakor. Kalau mabuk cinta, berkeliaranlah bapak-bapak yang suka menipu istrinya, lebih mendapatkan istrinya orang lain. Pelakor, mabuk cinta. Tapi Pak Presiden yang saya hormati, ada lagi mabuk yang lebih berbahaya daripada mabuk miras dan mabuk cinta, yaitu mabuk kekuasaan. Kalau orang mabuk kekuasaan Pak, menghalalkan segala cara, bukan hanya menghancurkan dirinya, tapi juga menghancurkan negara. Kita lihat nih orang mabuk kekuasaan Pak, menghalalkan segala cara, sikut kiri kanan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, madu tawon yang dia makan yang baik-baik. Yang kedua, tawon itu yang dia keluarkan apa? Madu. Artinya kita pegawai Kementerian Agama, khususnya umumnya orang Islam, harus mengeluarkan yang baik-baik. Tutur katanya lembut, ahsin kalamak, haluskan kata-katamu. Karena telah diberikan pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia. Ada orang hebat, dinilai dia diasumsikan bersih, diasumsikan hebat dalam memimpin, tapi mulutnya kotor, kasar, jatuh Pak. Maka dakwah jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Dakwah jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak disenangi oleh telinga kita. Disitulah sebabnya dibutuhkan ilmu dalam menyampaikan diksi yang tepat. Yang berikutnya, tawon itu dimanapun dia hinggap tidak ada ranting dan dahan yang patah. Artinya orang Islam tidak boleh menjadi biang kerok, dia harus menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Soal ini Pak, belajar dari Rasulullah. Awal Islam 3 kali perang. Pertama perang Badar, menang mutlak orang Islam. Yang kedua, perang Uhud. Meskipun 80 sahabat wafat, tapi dikatakan saya bisa mengklaim menang umat Islam waktu itu. Kenapa? Berhasil mempertahankan Madinah, 2 kali menang. Yang ketiga, perang apa? Perang Khandaq atau perang Farid. Nabi menang mutlak juga. Orang Islam makin bertambah. Jumlah orang Islam jauh lebih banyak daripada penduduk kafir Quraisy yang ada di Mekah. Datanglah Nabi ingin umroh bersama sahabat. Di Hudaybiyah ditahan kafir Quraisy. Datanglah Suhail menjadi juru bicaranya kafir Quraisy bersama dengan Amr bin As. Jangan masuk Makkah. Kalian tidak boleh masuk Makkah. Umar jengkel, Umar marah sebagai panglima perang waktu itu. Ya Rasulullah, kita perang aja. Tapi Umar tidak berani protes kepada Nabi. Dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Muhammad kan Nabi. Kita ingin menyampaikan yang benar. Kenapa mesti kita terima perdamaian ini? Kenapa mesti takut? Abu Bakar selalu berbaik sangka. Umar, ketahuilah apa yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah perintah dari Allah yang maha tahu dan maha benar. Sahabat yang lain sudah mau perang, tapi diajak berdamai, Nabi memerintahkan dan mengambil damai. Padahal kita mayoritas waktu itu, padahal kita lagi di atas angin, tapi ada perintah untuk berdamai, Nabi pilih damai. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Jangan mentang-mentang kita mayoritas, lalu kita kemudian menghantam seenak perut kita, semau-mau kita. Tapi dengan catatan, moderasi dan toleransi itu harus dua belah pihak. Tidak boleh yang mayoritas selalu mengalah untuk kepentingan dan orang-orang minoritas tidak pernah mau mengerti. Nah, itu yang disebut. Tapi saya bilang sama waktu itu saya ketemu dengan Pak Menteri Agama. Pak Menteri Agama, saya senang istilah yang Bapak pilih. Mestinya diksi, kata toleran, intoleran sudah jangan terlalu banyak dipakai. Kenapa? Kata toleran dan intoleran ini sudah menjadi kapling-kapling politik kepentingan seseorang dan kepentingan kelompok. Seolah-olah yang amar ma'ruf nahi mungkar selalu diidentikan dengan intoleran. Seolah-olah mereka yang moderat ini selalu dikategorikan sebagai toleran. Sebaiknya kata toleran intoleran kita hapus dari kalimat
pergaulan sehari-hari, lebih baik kita pakai kata moderasi beragama. Kanan boleh masuk, kiri boleh masuk. Itulah moderasi beragama yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, contoh konkret dari moderasi beragama ini, lihat sholat jamaah. Kalau Bapak mau bicara soal moderasi beragama, lihat sholat jamaah. Kita lihat sholat berjamaah Pak. Ketika menjadi makmum siapa saja boleh, tapi ketika menjadi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Imam ini menentukan. Kalau salah milih imam, kacau sholat jamaah. Contoh, penghafal Quran datang, pondok pesantren Ramadan, disuruh jadi imam. Silakan kau jadi imam dek. Dia bacalah yang panjang-panjang, hanya dia yang tahu dan hafal. Begitu dia bagi sholat, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya, kena telinganya stres. Namanya stres, hilang hafalan. Dia ingat-ingat, apa sambungannya ini? Dia ingat, tidak bisa juga dia ingat. Terpaksa, lama-lama dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah mi, Allahu Akbar. Kacau sholat jamaah. Karenanya mau belajar moderasi beragama, nih, kalau imam salah, apakah begitu salah imam begitu langsung ditarik? Salah kok Pak Imam? Tidak. Tapi apa yang umat jamaah ucapkan? Subhanallah. Kita puji Allah dulu, baru imam dengan besar hati tinggalkan syaf, tinggalkan jamaah karena sudah batal. Saya kentut, meskipun tidak ada yang tahu. Dia bilang sedikit Ustaz, nggak habis, tetap batal. Jangan mentang-mentang tidak ada yang dengar, tinggal di situ, kacau sholat jamaah. Dan berikutnya, moderasi beragama harus selain imam juga harus baik, makmum juga harus bagus. Karena kadang-kala juga makmum ini mengganggu kita. Ada juga makmum Pak, kayak dia paling soleh di dalam, mulai takbir nak ganggu memang maki Pak. Baca Fatihah Pak, kayak mau gigit telinga tak disampaikan.